Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Rafi dengan NIM G1E1230049 dari kelas A dari kelompok satu untuk teori kali ini masih membahas teori reseptor dan interaksi obat dengan reseptor. Nah, untuk jurnal yang saya pakai yaitu jurnal Akta Pharmaceutica Sinica B dengan judul jurnal Allosteric Modulation of G protein couple receptor as a novel therapeutic strategy in neuropathic pain, di mana jurnal ini juga sudah terakreditasi Q1. Di mana dalam jurnal dijelaskan bahwa mekanisme molekuler yang bertanggung jawab atas pesinyalan bias yang diinduksi oleh ligan bias pada sebagian besar GPCR masih belum jelas sehingga menghambat kemajuan dalam penemuan struktur molekuler bias untuk target penting secara terapeutik seperti reseptor opioid. Nah, di dalam jurnal juga dijelaskan bahwa analisis komparatif mengungkapkan bahwa SR17018 dan PZM21 dengan ini ada dua ligan yang dengan aktivitas perekrutan penghambat yang hampir tidak ada, berinteraksi lemah dengan residu TM6 dan mengadopsi posisi menjauh dari TM7 tanpa interaksi langsung dengan residu TM7. Di mana dalam jurnal ini itu permasalahan utama yang diangkat berkaitan dengan perkembangan teori reseptor modern, khususnya mengenai bagaimana interaksi obat dengan reseptor tidak hanya menghasilkan efek, tapi juga dapat mengarahkan jalur sinyal yang berbeda atau yang dikenal sebagai bias signaling, di mana ditemukan bahwa ligan yang berbeda dapat berikatan dengan posisi yang berbeda pada reseptor, khususnya pada domain transmembran seperti TM6 dan TM7. Di sini ada sebuah gambar. Jadi eh, dalam jurnal ini tuh dirancang sebuah C5 guano dan juga C6 guano pada gambar A dan D itu merupakan ligan bitopik kelas 1 untuk reseptor opioid M dengan menggunakan rangka pentanil untuk menargetkan situs pengikatan natrium yang konservatif di MOR. Di mana pada gambar 7B struktur cryo-EM juga menunjukkan bahwa penghubung C5 yang lebih pendek, C5 yang lebih pendek, hanya memungkinkan interaksi terbatas jaraknya 4,0 A antara kepala kepala guanidin basa C5 guano dan jangkar utama situs pengikatan Na+, yaitu rantai samping asam D114. Nah, ketiadaan interaksi dengan D114 dikompensasi oleh ikatan hidrogen yang kuat yang terbentuk antara kepala guanidin dan rantai samping S3 S S329 nih, yang merupakan residu kunci lain di situs pengikatan Na+. Nah, di mana dibandingkan dengan MOR yang terikat dengan guano C5, struktur cryo-EM MOR terikat dengan guano C6 atau pada gambar E menunjukkan perbedaan lokal yang halus dalam struktur MOR yang terikat dengan guanidin C6. Jarak antara D114 dan kepala guanidin adalah 3,0 A. Nah, memungkinkan pembentukan jembatan garam secara langsung. Selain interaksi dengan residu polar di situs pengikatan Na, muatan positif ujung guanidin baik C5 yang gambar C maupun C6 pada gambar F juga terlibat dalam interaksi kation P lemah dengan residu aromatik yang terletak di saluran polar yang semakin menstabilkan pose dari pengikatannya. Nah, di mana perbedaan kecil dalam binding post ligand dapat menyebabkan perbedaan interaksi dengan residu tertentu pada reseptor. Nah, perbedaan interaksi ini kemudian memicu perubahan konformasi reseptor yang berbeda, yang pada akhirnya akan menentukan jalur sinyal yang diaktifkan seperti contohnya jalur G protein dan atau B-arestin. Nah, namun hubungan antara posisi ikatan ligand, perubahan konformasi reseptor, dan output sinyal yang dihasilkan masih belum sepenuhnya dipahami. Nah, oleh karena itu, variasi banding pos ini diduga menjadi salah satu penyebab utama mengapa mekanisme dari bias signaling masih menjadi tantangan dalam pengembangan obat modern. Nah, di mana dalam jurnal pembanding satu juga dijelaskan bahwa GPCR dapat mengasumsikan beberapa konformasi aktif yang kondusif untuk berpasangan dengan transducer yang berbeda sehingga menghasilkan hasil sinyal yang juga berbeda. Nah,
GPC lainnya juga menunjukkan bahwa semua reseptor adalah protein fleksibel yang ada dalam kumpulan konformasi dalam keadaan tanpa ligan dan dengan ligan. Secara luas diyakini bahwa ligan yang berbeda dapat menstabilkan konformasi reseptor yang berbeda, sehingga reseptor terhubung ke transducer sinyal yang lebih menyukai konformasi tertentu. Misalnya, ligan bias protein G dan B-arestin menginduksi penataan ulang yang berbeda di TM6 dan juga TM7, di mana yang berarti reseptor GPC tidak hanya punya satu bentuk aktif, tapi memiliki banyak konformasi aktif. Nah, setiap konformasi itu mengikat partner yang juga berbeda-beda. Contohnya mengikat G protein atau mengikat B-arestin. Di mana dalam jurnal pembanding yang kedua juga dijelaskan bahwa ligan bias menstabilkan konformasi spesifik dalam keadaan reseptor, seperti keadaan aktif yang secara preferensial terkait dengan jalur pesinyalan tertentu. Nah, aktivasi reseptor secara keseluruhan dikendalikan oleh macroswitch, yaitu pergerakan helix TM, khususnya pergerakan bagian intrasitoplasmik TM5, TM6, dan juga TM7. Nah, pergerakan TM6 ke arah luar yang mengekspos situs pengikatan intraseluler merupakan ciri khas aktivasi reseptor di seluruh superfamili di PCR. Nah, DS pengikatan protein biasanya memerlukan perpindahan T6 yang lebih besar daripada coupling ke G atau B-arestin. Nah, ini menunjukkan bahwa ligan yang berbeda itu stabilkan konformasi yang tertentu. Nah, konformasi dari itu tuh menunjukkan jalur sinyal. Nah, di mana TM6 itu dalam jurnal ini tuh merupakan saklar utama aktivasi, sedangkan TM7 itu berperan dalam bias signaling.